Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Segera, cahaya dingin melintas di mata Liu Shuei. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan tipuan, dia mungkin benar-benar mati di sini. Liu Shuei, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, berbalik dan memuntahkan seteguk darah ke arah Chen Ping. Darah berubah menjadi kabut darah dan berubah menjadi monster ganas berwarna darah. Di kehampaan monster berwarna darah ini menyerang Chen Ping. Sebagai seorang kultivator iblis dari silsilah iblis darah, Liu Shuei memiliki kegunaan dan pemahamannya sendiri tentang darah. Jika kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu, jika kamu tidak cukup kuat, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu gunakan, itu akan sia-sia. Chen Ping mendengus dingin, dan menarik iblis itu langsung ke arah monster berdarah itu, dan madunya benar-benar terbakar hingga ekstrim. Nyala api membubung, dan monster berdarah itu menghilang dalam sekejap mata di bawah nyala api. Saat ini, Liu Shuei mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Chen Ping menghancurkan monster berdarah itu, dia tidak berhenti mencambuk-cambuk di tangannya, tetapi langsung mencambuknya ke arah Liu Shuei. Tapi kali ini, Liu Shuei tidak mengelak dan langsung terkena cambuk ajaib. Ledakan. Dengan ledakan, tubuh Liu Shuei meledak, dan darah mulai bertebaran di langit. Chen Ping tercengang, dia tidak menyangka Liu Shuei tidak akan mengelak atau menghindar, dan langsung diledakkan olehnya. Tepat ketika Chen Ping tertegun, kabut darah di seluruh langit mengembun menjadi bentuk manusia dan dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa dia telah dibodohi, dan Liu Shuei benar-benar melarikan diri. Tepat ketika Chen Ping ingin mengejarnya, Liu Shuei sudah tidak ada lagi. Sialan, kamu benar-benar membiarkan dia kabur. Chen Ping sedikit marah, tapi dia penasaran. Tubuh Liu Shuei jelas meledak. Bagaimana orang ini bisa lolos? Tuan Chen, orang ini berasal dari garis keturunan iblis darah. Dia menggunakan teknik penyaluran darah untuk melarikan diri menggunakan darah. Ini adalah skill penyelamat nyawa dari silsilah darah iblis, namun teknik pelarian darah ini juga memiliki kelemahan, yaitu setelah menggunakan teknik pelarian darah, alam akan menurun, dan akan lebih sulit untuk meningkatkan alam. Zeyan mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengerti bagaimana Liu Shuei melarikan diri, tapi teknik pelarian darah ini benar-benar bagus, meski memiliki kekurangan, yang terpenting adalah bisa menyelamatkan nyawanya di saat bahaya. Chen Ping sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Blood Demon memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa, dia akan mempelajari beberapa trik dari Blood Demon. Namun, Blood Demon telah kembali ke dunia surga dan manusia, dan Chen Ping merasa cepat atau lambat dia akan bertemu dengannya. Saat bertemu Blood Demon, Chen Ping harus mempelajari dua trik. Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa dia agak jauh dari Luo Xi. Tepat setelah mengejar Liu Shuei, Chen Ping melihat ke arah Luo Xi, jadi dia berada agak terlalu jauh. Jika Luo Xi dalam bahaya, akan sulit bagi Chen Ping untuk segera menyelamatkannya. Tapi saat Chen Ping berjalan kembali, suara Luo Xi tiba-tiba terdengar di telinganya. Tuan Chen, selamatkan saya. Suara itu sangat mendesak, dan itu datang dari Luo Xi melalui Slip Giok. Ketika Chen Ping mendengar teriakan minta tolong Luo Xi, dia langsung cemas dan langsung berlari ke arah Luo Xi. Pada saat ini, Luo Xi sedang memegang batu besar di pelukannya dan berlari dengan putus asa. Di belakang Luo Xi, ratusan monster mengaum dan mengejar Luo Xi. Kamu binatang buas, kenapa kamu mengejarku? Luo Xi melihat monster ganas di belakang dan hampir menangis. Dia juga tidak mengerti mengapa monster-monster ini mengejarnya. Ada ratusan binatang iblis melintasi alam kesengsaraan, dan jiwa Luo Neng ketakutan, dan dia hanya bisa berlari sekuat yang dia bisa. Slip Giok transmisi suara telah digunakan, tetapi belum ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping. Luo Xi sangat ketakutan. Di antara monster-monster ini,
Yang terdepan memiliki tinggi 15 atau 6 meter, dengan 2 kaki yang besar, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ekor panjangnya terseret ke tanah, meninggalkan parit. Monster-monster ini sangat mirip dengan Tyrannosaurus Rex sebelumnya. Untungnya karena ukurannya yang besar, gerakannya lambat, sehingga Luosi tidak pernah tertangkap. Monster terdepan meraung keras, dan kemudian di depan Luosi, penghalang seperti kaca muncul, menghalangi kemajuan Luosi. Wajah Luosi penuh kecemasan, dan dia memutar pedang di tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkannya kembali. Ribuan lampu pedang muncul, menuju ke arah monster-monster itu. Dan dia sendiri yang menghantam penghalang itu dengan kekuatan besar. Luoran mengganggu penghalang itu, dan ada garis-garis seperti air di penghalang itu, yang tidak mungkin ditembus. Tak berdaya, Luosi hanya bisa mengambil jalan memutar. Untungnya area penghalangnya tidak luas, dan Luosi bisa lewat hanya dengan mengambil jalan memutar. Tapi ini memperlambat Luosi. Di belakang Luoxiang, monster itu membuka mulutnya, dan ribuan cahaya pedang yang diayunkan Luo Zhao ditelan oleh monster itu. Untungnya Luosi tidak melihatnya, jika tidak, dia akan sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Tanda seru. Aku melihat monster itu menelan ribuan sinar pedang ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, lalu memuntahkannya secara tiba-tiba. Pada saat ini, ribuan sinar pedang sedang menuju ke arah Luosi. Luosi merasakan semburan cahaya dingin di belakangnya, lalu pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berbalik. Hasilnya, ribuan lampu pedang terlihat bersinar terang. Cahaya pedang sudah ada di depannya. Luosi berteriak secara naluriah, dan kemudian memegang batu di tangannya untuk memblokirnya di depannya. Ini adalah tindakan naluriah Luosi. Karena terlalu ketat, Luosi tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika Luosi mengangkat batu itu, tiba-tiba sebuah cahaya memancar dari batu itu, dan ada berbagai macam garis indah di atasnya. Kekuatan yang sangat aneh menyebabkan lampu pedang itu jatuh dan menghilang satu demi satu. Luosi nyaris lolos dari kematian dan tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat batu di tangannya. Dia hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Tanda seru. Dan setelah melihat cahaya yang memancar dari batu, monster-monster itu menjadi semakin gila, mengaum dengan keras, dan mengejar Luosi dengan putus asa. Saat ini, Chen Ping juga sedang bergegas, dan dia sudah bisa melihat sosok Luosi dari kejauhan. Setelah melihat monster di belakang Luoran, Chen Ping juga merasa pusing. Ratusan monster mengejar Luosi bersama-sama, yang agak sulit untuk ditangani. Chen Ping sendiri tidak mungkin menghentikan ratusan monster gila ini. Ratusan monster-monster meraung lagi, dan di depan Luosi, penghalang tebal muncul. Semua penghalang ini transparan dan kosong. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Baru setelah Luosi menabrak penghalang hati, dia menyadari bahwa jalan di depannya diblokir lagi. Luosi juga menggunakan metode lama untuk berkeliling dari satu sisi, tapi kali ini dia tidak bisa berkeliling. Karena terlalu banyak penghalang yang muncul kali ini, penghalang itu meluas secara langsung hingga jarak yang jauh. Luosi mengerutkan kening, menjadi lebih panik, dan kemudian menebas keras dengan pedang panjang di tangannya. Dia ingin mendobrak penghalang, tetapi ketika Luo Neng menebasnya dengan pedangnya, sepertinya penghalang itu benar-benar kosong, pedang panjang melewati penghalang, dan kemudian penghalang dipulihkan kembali. Luosi tertegun, lalu mengayunkan pedangnya lagi, tapi tetap sama, penghalangnya sepertinya tidak terbuka sama sekali. Saat ini, Luosi terkejut, melihat monster di belakangnya, dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Kenapa? Kenapa kalian binatang buas mengejarku? Apakah aku akan mati di sini, di mulut monster-monster ini? Luosi mulai menyesal datang ke medan perang antara dewa dan iblis ini. Jika saya tidak datang, hal seperti ini tidak akan terjadi meskipun ada banyak peluang di medan perang antara dewa dan iblis, bahayanya juga besar.
Kita baru saja tiba di medan perang antara dewa dan iblis, dan kita akan kehilangan nyawa. Nona Luo, jangan takut. Tepat ketika Luo si putus asa, suara Chen Ping tiba-tiba terdengar. Saat ini, mendengar suara Chen Ping, Luo si sepertinya mendengar suara alam. Tuan Chen, selamatkan saya. Luo Ran berteriak penuh semangat saat melihat Ping. Chen Ping menyingkirkan cambuk ajaibnya, mengeluarkan pedang pembunuh naganya, dan menebas keras dengan pedangnya, mencoba menghancurkan penghalang di depan Luo si dan membuat sebuah lorong. Gemuruh. Setelah suara keras, penghalang transparan itu masih ada. Pukulan keras Chen Ping barusan langsung menembus penghalang tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang. Hah, teknik yang aneh sekali. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sangat penasaran. Dia tidak mengerti bagaimana monster ini memiliki metode seperti itu. Chen Ping melihat kekuatan itu tidak dapat menghancurkannya. Jadi api keluar dari telapak tangannya, dan dia menyerang dengan semburan api. Karena kekuatan tidak dapat menghancurkannya, gunakanlah api. Sayangnya Zihuo tidak memiliki pengaruh sama sekali pada penghalang itu. Melihat penghalang itu tidak dapat ditembus, Chen Ping mulai menjadi cemas, karena monster-monster itu sudah begitu dekat. Chen Ping tidak berdaya, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan kemudian cahaya keemasan memancar ke segala arah. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak, dan kemudian menuju ke penghalang itu. Penghalang itu menghilang seketika setelah bersentuhan dengan kekuatan naga dewa. Tidak hanya penghalangnya menghilang, tetapi bahkan monster yang mengejar pun memiliki ketakutan di mata mereka. Perlahan berhenti. Melihat monster-monster itu berhenti, Luo si menghela nafas lega. Chen Ping mengandalkan kekuatan naga dewa untuk menekan monster-monster itu, lalu perlahan mundur bersama Luo si, menjaga jarak dari monster-monster itu. Tapi begitu Chen Ping dan yang lainnya mundur, monster-monster itu akan mengikuti. Saat Chen Ping berhenti, monster itu juga berhenti. Hal ini diulangi berkali-kali, yang membuat Chen Ping sangat bingung. Monster-monster ini gila, kenapa mereka selalu mengejar kita? Luo si mengeluh sangat tidak puas. Aneh sekali, kenapa monster-monster ini mengejar mereka? Apakah kamu sudah memprovokasi monster-monster ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tidak, aku baru saja mengambil batu, dan monster-monster ini mengejarku dengan putus asa, kata Luo si. Batu. Chen Ping kemudian menemukan bahwa Sui Neng sedang memegang batu bundar di tangannya. Chen Ping mengambil batu itu dari pelukan Luo si, melihat riak aneh di batu itu, dan kemudian kesadaran spiritual menembus ke dalamnya, dan kemudian dia tercengang. Karena batu macam apa ini, yang jelas itu telur. Memikirkan monster-monster yang mengejar Luo si seperti orang gila, Chen Ping dapat menyimpulkan bahwa telur ini pasti milik monster-monster ini. Orang tua mana yang tidak akan bertengkar habis-habisan jika melihat anaknya dibawa pergi? Batu jenis apa ini? Ini jelas telur. Chen Ping terdiam beberapa saat. Setelah mendengar ini, Luo si tiba-tiba tampak malu. Saya melihat ada pola di batu itu, jadi itu pasti semacam harta karun, jadi saya mengambilnya. Tanpa diduga, Chen Ping mengambil telur itu, melihat monster yang memimpin, lalu berkata, "Maaf, kami tidak mencuri telurmu, kami hanya salah paham. Aku akan mengembalikan telur itu padamu sekarang." Monster-monster ini telah membuka kecerdasan spiritualnya, jadi tentu saja mereka bisa memahami perkataan Chen Ping. Yang paling penting adalah kekuatan naga suci Chen Ping membuat semua monster ini ketakutan. Jika Chen Ping tidak memiliki kekuatan naga dewa, monster-monster ini tidak akan pernah mendengarkan Chen Ping dan mulai mengaum dan menyerang. Monster itu mengangguk, Chen Ping meletakkan telurnya ke tanah, lalu menarik Luo si kembali. Ketika monster itu melihat ini, dia membuka mulutnya dan mengambil pil binatang itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia melihat ke arah Chen Ping dan Luo si, dan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin berburu harta karun ketika kamu masuk ke sini? Ikutlah denganku." Setelah monster terkemuka selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan monster lainnya juga pergi bersamanya.
Setelah Chen Ping dan Luo Xi saling memandang, dia segera mengikuti.